Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini pada tanggal 4 Zulhijjah 1439 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 15 Agustus 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita mengawali pengajian tafsir kita ini, akan kita baca surat yang mulia, surat Al-Fajr. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin nashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما
فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Para hadirin hadirat sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Banyumas, Purwokerto, Cilacap, Wonosobo, Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau dan juga dimanapun Anda berada, serta para pemirsa UFI TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir
kita telah sampai ke ayat yang ke-19 sehingga malam hari ini kita akan melanjutkan ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20 bunyinya adalah wa tuhibbunal mala hubban jamma. Allah berfirman yang artinya kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Apa terjemahannya? Kalian mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Inilah salah satu perilaku buruk manusia. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, apakah salah seandainya manusia itu cinta harta? Salah atau tidak? Tidak. Manusiawi. Ora apa-apa. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Wis kawan bayi. Bayi saja suka sama duit. Ya. Apalagi tambah umur tambah tua. Jangan dipikir kalau tambah tua tambah ora doyan duit. Ya nih, nyun sewu yang sudah sepuh-sepuh jenengan sudah enggak doyan duit atau gimana? Masih? Apa tambah? Itu sudah bawaan. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14. Surat Ali Imran ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu memang bertabiat mencintai syahwat. Syahwat itu apa saja? Contohnya minan nisa'i. Dari perempuan. Ini kalau laki-laki ya. Laki-laki sukanya perempuan. Itu sudah tabiat. Berarti kalau ada laki-laki suka laki-laki, ini enggak sesuai dengan tabiat. Ya. Minan nisa'i. Perempuan. Wal banina. Anak-anak. Wal qanatiril muqantarah. Dan harta. Kemudian Allah sebutkan harta itu contohnya apa saja? Minadz zahabi, emas. Wal fiddati, perak. Minadz zahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am, hewan ternak. Wal harth, dan tanaman. Sawah, kebun, ladang. Ini sudah tabiat manusia. Apalagi memang harta itu sesuatu yang indah. Makanya Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manis dan hijau. Dunia itu manis dan hijau. Siapa enggak suka manis-manis? Jarang orang yang suka pahit, itu jarang. Rata-rata sukanya manis. Kemudian hijau. Hijau itulah warna yang menyejukkan, membuat mata itu menjadi seger. Mungkin dari sini kemudian ada ungkapan, nek weruh duit matane hijau. Dian gue. Seger gitu. Orang pingsan mungkin dikasih apa? Bau duit itu bisa bangun. Ya. Jadi cinta harta itu sudah tabiat. Apakah salah cinta harta? Salah kalau berlebihan. Salah kalau berlebihan. Berarti kalau cintanya masih wajar, ya nggak salah.
Kalau sudah tidak wajar itulah berlebihan. Itu baru salah. Dalilnya apa Ustaz? Ayat yang sedang kita baca ini. Surat Al-Fajr ayat berapa tadi? 20. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta hubban jamma, dengan kecintaan yang berlebihan. Itu yang salah. Itu yang jelek. Itu yang tercela. Dikuatkan dengan ayat yang lain. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Surat apa jajal? Surat apa? Al-Adiyat. Ayat berapa? Masalah ayat ini nyatakan guru takkan biasa. Ayat 8. Ayat berapa? 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh manusia itu mencintai harta berlebihan. Lagi-lagi yang tercela itu bukan sekedar mencintai harta, tapi mencintai harta secara berlebihan. Ustadz, yang jadi masalah itu jarang orang ngaku kalau dia cinta harta berlebihan. Jarang orang ngaku kalau dia cinta harta berlebihan. Aku biasa boy loh. Enggak berlebihan, enggak. Ya. Aku cinta wajar-wajar saja, proporsional lah. Ya. Maka kita harus kasih contoh cinta berlebihan terhadap harta itu seperti apa. Supaya kita betul-betul bisa mengidentifikasi apakah kita termasuk orang yang cinta berlebihan terhadap harta atau tidak. Nanti kita pikir aku orang kok jebule iya gitu lah. Aku enggak berlebihan cinta harta. Masih wajar-wajar saja lah. Ya kayak umum-umumnya orang. Nah, kita kasih contoh seperti apa sih cinta berlebihan dalam harta itu. Disebutkan oleh para ulama beberapa contoh. Malam hari ini kita bawakan 2 contoh. Yang pertama, indikator orang cinta berlebihan kepada harta itu 1. Kalau dia mencari harta dengan cara yang haram. Apa? Mencari harta dengan cara yang haram. Setiap orang yang mencari harta dengan cara yang haram berarti dia telah berlebihan di dalam mencintai harta. Walaupun duit yang dia dapatkan dengan cara haram itu cuma sedikit. Seripilan, jenenge bae seripilan. Seripilan itu kan sedikit. Walaupun yang didapatkan dengan cara haram itu cuma sedikit, tetap dia dianggap berlebihan. Jadi yang namanya berlebihan itu tidak selalu identik dengan jumlah yang banyak. Sekarang kalau misalnya ada saudagar muslim, pebisnis muslim, kaya. Cara bisnisnya benar, halal. Zakatnya juga dia tunaikan. Apakah bisa kita katakan ini orang berlebihan? Tidak. Sejarah mencatat ada Korun, ada Nabi Sulaiman. Ada siapa? Ada Korun, ada Nabi Sulaiman. Kenapa Korun tercela, Nabi Sulaiman terpuji? Kenapa Korun namanya jelek, Nabi Sulaiman namanya harum? Padahal sama-sama kaya. Jadi yang jadi masalah bukan kekayaannya. Tapi yang jadi masalah dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa kekayaan tersebut. Maka jangan dipahami bahwa kita ini menganjurkan supaya jadi orang miskin. Kecuali kalau jenengan dari dulu sudah miskin. Preman nih. Ini sudah takdir dari Allah. Ya. Jangan paksa orang lain supaya miskin seperti jenengan. Ya sudah, takdirnya Allah, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang rizkinya
lancar, ada yang rezekinya seret. Ada hikmahnya enggak rezeki seret? Ini intermezzo ini. Ada hikmahnya enggak rezeki seret? Ada. Apa hikmah? Jadi donga. Jadi apa? Donga. Jangan ingat Allah, ya Allah berilah rezeki yang lancar kapan? Kapan? Ngaku. Dia lagi lancar rezekinya? Coba angkat tangan. Kalau rezekinya lagi lancar, selancar-lancarnya kira-kira donga ya. Ya Allah berilah rezeki yang lancar ya Allah. Doa enggak? Lupa. Wah, karena lupa ini perlu diingatkan. Dibikin hartanya sedikit berkurang. Saat itulah ya Allah ingat ya Allah. Saya ini kok rezekinya seret ya Allah. Baru kemudian menengadahkan tangan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Nembe kemutan. Doa ini. Padahal kemarin-kemarin sudah belajar tapi nggak pernah dibaca. Kenapa? Rezekinya lancar. Ya. Padahal rezeki yang lancar itu kan perlu juga kita minta supaya rezeki itu menjadi thayyib. Apa thayyib? Menjadi baik. Jadi nggak lancar ataupun tidak lancar, kita tentu disuruh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kembali kepada poin yang pertama tadi. Contoh orang yang berlebihan dalam mencintai harta adalah orang yang mencari harta dengan cara yang haram. Kenapa kok dianggap berlebihan? Karena caranya haram. Setiap haram, cara yang haram itu berarti berlebihan. Setiap cara yang haram maka dianggap berlebihan. Kenapa berlebihan? Karena demi harta, dia rela mengorbankan nasibnya di akhirat. Demi mendapatkan harta. Berarti kan dia cinta banget sama harta. Saking cintanya sama harta sampai dia merelakan nasibnya di akhirat akan terkatung-katung gara-gara cara haramnya tersebut. Gak peduli lagi dengan ini haram, ini halal, ini riba. Gak peduli lagi sudah. Setiap ada orang pinjam duit sama dia, anaknya pira? Berani berapa? Wani piro? 1.000? Ya baline ya 110. 1 juta kembalinya 1.100.000. 10 juta? Ya 11 juta lah. Karena kecintaan yang berlebihan kepada harta ini, sampai dia rela mengorbankan nasibnya di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah cinta berlebihan kepada harta. Padahal Rasulullah SAW sudah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, inna ahadan minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqah. Kalian ini, kata Nabi SAW, tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali setelah kalian mendapatkan jatah rizkinya secara sempurna, lengkap. Kita semua ini sudah dijatah sama Allah. Mungkin antara A dengan B jatahnya beda. Si A ini dikasih jatah sama Allah Subhanahu wa ta'ala hidup selama 10 tahun. Kemudian selama 10 tahun itu akan dikasih rizki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya 20 juta misalnya. Ya selama dia belum mendapatkan 20 juta, ya dia tidak akan pernah mati. Walaupun harus di detik-detik terakhir dia mendapatkan duit tersebut. Gak akan mati. Sampai jatah yang Allah tentukan kita dapatkan.
Sekalipun kita tidur di kasur, sekalipun kita terbaring di kasur. Bagaimana itu Ustaz? Ya mungkin ada orang datang bawa amplop. Misalnya jatahnya berapa tadi? 10 juta misalnya. Umurnya 20 juta ya? 20 juta. 10 tahun sakit parah. Ternyata dihitung-hitung duit yang dia dapatkan, dia nikmati baru 19 juta 990 ribu. Nah, kurang berapa? 10 ribu. Ternyata ada orang yang besuk. Ngasih apa? Amplop. Isinya berapa? 10 ribu. Mati. Wis. Karena kurang berapa? 10 ribu. Kita ini gak akan pernah mati kecuali setelah rizki yang Allah tetapkan untuk kita dapatkan semuanya. Kemudian apa kata Nabi SAW selanjutnya? Fattaqullaha ayyuhan nas wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kalian semua kepada Allah. Dan bekerjalah dengan cara yang baik. Ini pesan dari Nabi SAW. Gak usah pakai cara-cara yang haram. Cara yang benar, cara yang halal lebih banyak daripada cara yang haram. Gak usah pakai bohong-bohongan. Ki modalnya semenek. Padahal orang semenek. Gak usah. Cara yang benar saja sudah jujur. Kalau saya gak cerita Ustaz modal saya berapa. Ya enggak apa-apa toh. Siapa yang nyuruh Anda cerita? Ki modalnya pira ki? Lah ya rahasia perusahaan. Enggak apa-apa. Tapi kalau Anda bercerita tidak sesuai dengan realita, berarti bohong. Caranya haram. Sudah jelas-jelas modalnya 10 ribu, Anda cerita modalnya berapa? 15 ribu. Kalau nggak mau jawab, nggak usah jawab. Bilang aja ini rahasia lah, namanya juga dagang. Nggak apa-apa. Tapi kalau mau cerita sesuai dengan realita. Wa ajmilu fit talab. Carilah harta dengan cara yang benar. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa in istabta'a ahadum minkum rizqahu fala yatlubhu bi ma'siyatillah. Seandainya suatu saat engkau merasa kok rizki ini lambat. Lambat itu kerane apa? Seret. Biasanya dapat 100 ribu kok hari ini cuma berapa? 50 ribu. Biasanya dapat proyek lancar. Kok hari ini sulit dapat proyek. Seandainya kalian mengalami masa-masa seperti itu, kata Nabi SAW, fala yatlubhu bima'siyatillah. Jangan sampai dia kemudian tergoda untuk mencari jalan yang menyalahi aturan Allah. Maksiat, suap. Dengan berbagai macam namanya. Suap itu kan ya namanya enggak suap ya. Namanya apa? Fee. Terus apa lagi? Ya uang bensin. Ya. Apa lagi? Uang rokok. Aduh, uang rokok mana? Namanya pasti macam-macam. Jarang-jarang orang ini ya suap ya, jarang. Kemudian Nabi SAW tutup sabdanya, fa innallaha la yunalu fadluhu bima'siyatin. Allah itu karunia-Nya tidak akan pernah kita dapatkan dengan cara yang haram. Karunia Allah tidak akan pernah kita dapatkan kalau caranya haram. Ustaz buktinya duitnya akeh. Itu bukan karunia. Itu adalah musibah. Jadi kalau jenengan dapat duit, kemudian cara mendapatkannya haram. Walaupun duit itu banyak. Itu bukan karunia. Itu adalah musibah.
Kenapa musibah? Karena akan membuat hidup kita tidak tenang di dunia dan di akhirat. Ini adalah contoh yang pertama. Berlebihan dalam mencintai harta. Apa contohnya? Mencari harta dengan cara yang haram. Yang kedua. Contoh cinta harta yang berlebihan adalah tidak menunaikan kewajiban harta. Apa yang kedua? Tidak menunaikan kewajiban harta. Allah kasih kita harta, itu ada kewajiban di baliknya. Allah kasih kita fisik, ada kewajiban di baliknya. Allah kasih kita rumah, ada kewajiban di baliknya. Allah kasih kita kendaraan, ada kewajiban di baliknya. Allah kasih kita tanah, sawah, ada kewajiban di baliknya. Jadi enggak demikian dikasih. Ada kewajiban, ada tugas yang harus kita tunaikan di balik itu semua. Kalau harta, contohnya kewajibannya apa? Zakat. Ya. Selama ada orang punya duit, kemudian dia tidak tunaikan zakatnya, berarti dia berlebihan dalam cinta harta. Toh yang disuruh dikeluarkan cuma berapa? 2,5%. Masih sisa 97,5%. Allah nggak pernah mewajibkan dibalik. Dibalik itu gimana? Yang harus Anda keluarkan adalah 97,5%. Yang 2,5% yang ngono. Allah nggak pernah seperti itu. Padahal mampu nggak Allah bikin seperti itu? Mampu. Toh juga harta yang kita dapatkan itu juga Allah yang ngasih kok. Tapi Allah tahu manusia ini kebutuhannya banyak. Kemudian tabiat aslinya itu senang dengan harta. Ustadz ya senang harta. Ya senang. Oh, manusia. Manusia. Sudah tabiatnya. Cuman tunaikan zakatnya. Toh zakat itu tidak banyak. Dan harta kita itu semaksimal apapun kita berusaha untuk jujur, untuk bersih, ya tetap aja ada hal-hal yang mengotori. Ini harus dikeluarkan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam surat Ali Imran ayat 180. Surat apa? Ali Imran ayat 180. Allah berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ. Jangan pernah orang-orang yang pelit berpikir bahwa saat dia tidak mengeluarkan zakat hartanya itu akan menguntungkan dia. Selama ini kan orang kan pikirnya, gimana ya? Masa 1 M dikurangi berapa? 2,5%. Berapa itu? 25 juta. 25 juta itu sedikit atau banyak? Banyak. Bisa buat beli motor. Lumayan. Jangan Anda pikir, wahai orang-orang yang pelit, saat Anda tidak mengeluarkan zakat harta Anda, itu akan menguntungkan Anda. Tidak. Bal huwa syarrul lakum. Bal huwa syarrul lahum. Justru kepelitan Anda tidak mau mengeluarkan zakat itu adalah buruk. Efeknya negatif buat Anda. Musibah datang bertubi-tubi kepada Anda. Jadi kalau misalnya kita ini nggak mau mengeluarkan harta itu dengan sukarela, maka Allah akan cabut dengan paksa.
Kalau kita tidak mau keluarkan dengan sukarela, maka Allah akan cabut dengan paksa. Dan Allah cabut dengan paksa itu caranya macam-macam. Ada yang dikasih oleh Allah sakit parah. Akhirnya duitnya habis. Bukan cuma 2,5% yang habis buat berobat. Tapi berapa? 97,5%. Gimana? Enak mana? Ngeluarin 2,5% dengan sukarela atau 97,5% diambil dengan berat hati? Ada yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dirampok hartanya. Ada yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebakaran. Ada yang dihukum oleh Allah dengan banjir, macam-macam. Bal huwa syarrul lahum. Kepelitan dan kebakhilan Anda itu buruk buat Anda di dunia dan di akhirat. Di akhirat Allah lanjutkan firman-Nya, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang ditimbun itu yang tidak mau dizakati akan dikalungkan di lehernya nanti pada hari kiamat. Oh ya senang Ustaz ya, kalungan akhiratnya. Jangan Anda pikir kalungnya itu seperti sekarang. Kalung emas, enggak. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa kalung itu adalah ular. Yang saking berbisanya sampai rontok bulu-bulu yang ada di kepala ular tersebut. Gak kuat bulu-bulu itu untuk tumbuh di kepalanya. Saking apanya? Saking bisa. Bisa siapa? Racun. Saking racun yang sangat berbahaya itu tersimpan di kepalanya sampai bulu-bulu yang ada di kepala ular itu rontok. Ular botak. Ular apa? Botak. Itulah yang akan dikalungkan. Maka ketika Anda punya orang yang sering mengingatkan Anda tentang kewajiban ini, bersyukur kepada Allah. Apalagi kalau orang itulah orang yang terdekat. Orang yang terdekat itu sinten? Istri, siapa lagi? Suami, siapa lagi? Anak, bapak, ibu. Berterima kasih. Jangan malah sebaliknya. Jangan ngomong lah. Anda itu bersyukur kepada Allah. Punya istri yang mau mengingatkan. Mas, artone pinten niku teng tabungan. Sudah sampai nisab atau belum? Sudah 1 tahun atau belum? Cerewet lah. Aku lebih ngerti. Jangan gitu. Bersyukur kepada Allah. Berarti itu pasangan yang sejati. Justru kalau Anda punya pasangan yang ngebot-ngeboti. Ketika Anda mau mengeluarkan zakat. Itu justru musuh dalam selimut. Itu musuh dalam selimut itu. Mau mengeluarkan zakat, Pak, iya plafone kayaknya perlu dicat maning, Pak. Pak, kulkasnya kurang gede, wis arep kurban. Apalagi? Sofane, Pak, perlu di-update. Macam-macam lah. Ada berapa contoh tadi? 2. Yang pertama, mencari harta dengan cara yang haram. Yang kedua, tidak menunaikan kewajiban harta. Selama kecintaan kita kepada harta wajar, apalagi kecintaan kita kepada harta
karena kita ingin beramal dengan harta tersebut, maka tidak mengapa. Contoh misalnya, saya senang dengan harta yang banyak. Kenapa? Karena saya bisa tambah banyak sedekah. Itu bagus, tidak apa-apa. Sehingga jangan dipahami dari ayat ini bahwa orang Islam itu harus jadi orang yang miskin. Itu enggak benar. Ya. Tapi apa yang Allah takdirkan kita terima dan kita tunaikan sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.